Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Malia Fitri, salah satu mahasiswi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Electrical Submersible Pump atau biasa disebut dengan ESP yang saya ambil materinya dari buku Artificial Lift Method Design, Practice and Application by Tan Nguyen. Langsung aja kita langsung masuk ke materinya. Materi dimulai dari pendahuluan. Jadi ESP dalam industri minyak dan gas adalah pompa sentrifugal bertingkat yang digunakan untuk mengangkat fluida dengan volume sedang atau tinggi dari lubang sumur. Dengan kata lain, ESP adalah salah satu metode pengangkatan buatan yang menggunakan pompa downhole untuk memberikan energi tambahan atau pengangkatan tambahan untuk fluida di dalam lubang sumur serta meningkatkan produksi hidrokarbon. Tenaga listrik dipasok dari permukaan untuk mengoperasikan pompa downhole. Karena ESP adalah pompa sentrifugal multistage, kinerjanya itu mirip dengan pompa sentrifugal multitahap tunggal yang dihubungkan secara seri. Ketika menghubungkan pompa sentrifugal multitahap tunggal secara seri, itu karena pompanya dioperasikan pada kecepatan konstan, sehingga kecepatannya akan serupa, tetapi pada head pompa itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pompa sentrifugal satu tahap. Nah, keuntungan menggunakan ESP dibandingkan dengan metode pengangkatan buatan lainnya adalah yang pertama, ESP dapat dirancang secara ekonomis untuk sumur minyak dan air dengan laju produksi mulai dari 200 hingga 60.000 barrel per day dan pada kedalaman hingga 15.000 feet. Yang kedua, ESP dapat diaplikasikan dengan mudah pada sumur yang bengkok atau menyimpang dengan tingkat keparahan dogleg kurang dari 9 derajat per 100 feet. Yang ketiga, peralatan permukaan sistem ESP cukup sederhana dibandingkan dengan metode pengangkatan lainnya. Sistem ini memiliki permukaan yang relatif kecil, oleh karena itu sangat sesuai untuk digunakan di lepas pantai, perkotaan, atau lokasi terbatas lainnya. Yang keempat, secara umum, ESP itu memberikan biaya pengangkatan yang lebih rendah untuk volume fluida yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ESP itu cocok untuk laju fluida yang tinggi. Di samping kelebihan dan keuntungan pasti selalu ada kerugian atau kelemahannya. Nah, kerugian menggunakan ESP dibanding dengan metode pengangkatan buatan lainnya adalah yang pertama, ESP membutuhkan sumber daya listrik dengan tegangan tinggi yang stabil. Yang kedua, menjalankan atau menarik tali pipa dapat menyebabkan kerusakan pada kabel daya yang dipasang di sepanjang pipa. Selain itu, kabel dapat rusak dalam suhu tinggi dan kondisi yang abrasif. Nah, batas suhu untuk sebagian besar kabel daya yang tersedia di pasaran itu berkisar 400 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah dengan gas liquid ratio yang tinggi atau produksi padat yang tinggi, ESP tidak direkomendasikan karena pada beberapa tahun terakhir industri telah meningkatkan efisiensi pemisah gas dan hall sehingga GLR yang tinggi tidak menjadi masalah yang besar. Nah, pada dasar sistem ESP itu ada 8 bagian. Nah, yang pertama itu dimulai dari transformer yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari saluran utama ke motor submersible pump. Karena berbagai tegangan operasi dapat digunakan untuk motor submersible pump, transformer harus kompatibel dengan pemilihan tegangan motor. Yang kedua ada switchboard yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor pompa. Selain itu, ia juga menyediakan perlindungan kelebihan beban dan kekurangan beban. Perlindungan overload digunakan untuk menjaga agar motor tidak terlalu panas dan sehingga terbakar. Lalu perlindungan overload diperlukan karena jika laju fluida terlalu rendah. Yang ketiga itu ada junction box yang digunakan untuk menghubungkan kabel daya dari switchboard ke kabel daya dari sumur. Nah, box ini tuh menyediakan ventilasi bebas ledakan ke atmosfer untuk gas yang mungkin berpindah ke kabel daya dari lubang sumur. Yang keempat ada wellhead yang digunakan untuk menyediakan sarana untuk memasang kabel dengan segel yang memadai, termasuk cuk yang bisa disesuaikan. Lalu yang kelima ada motor listrik yang digunakan untuk memutar pompa. Nah, di sini tuh tergantung pada frekuensinya ya. Kecepatan motor akan sangat bervariasi. Dalam aplikasi normal, motor dipasang di atas perforasi dan fluida mengalir di sepanjang motor yang mendinginkannya. Pada beberapa instalasi, contohnya motor di bawah perforasi atau pompa di bawah motor, itu diperlukan penggunaan perlindungan untuk memaksa fluida itu mendinginkan motor. Yang keenam ada pelindung atau seal yang berfungsi sebagai penghubung antara poros motor dan poros pompa. Fungsi utamanya itu melindungi
dan mendukung gaya dorong aksial yang dikembangkan oleh pompa pada bantalan dorong seal. Pelindung ini juga mencegah fluida formasi masuk ke dalam motor dan menyediakan reservoir minyak untuk mengimbangi pemuaian dan penyusutan minyak akibat perubahan sumur. Yang ketujuh adalah submersible pump yang berfungsi sebagai pompa sentrifugal bertingkat yang tergantung pada laju aliran fluidanya juga yang diinginkan. Pompa, kedalaman pompa, tekanan kepala sumur, dan gesekan di dalam pipa produksi, serta jumlah tahapan pompa itu akan berbeda ya. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu ada kabel listrik yang dijalankan dari junction box, kemudian melalui ke kepala sumur dan sampai ke bawah untuk memasok daya ke motor pompa. Ada dua fungsi utama dari kabel listrik, yaitu untuk mentransmisikan daya listrik ke permukaan kepotet di motor dan untuk mentransmisikan sinyal dari lubang bawah permukaan. Nah, biasanya itu selalu berhubungan dengan tekanan dan suhu. Lalu selanjutnya ada klasifikasi ESP. Cara paling umum untuk mengklasifikasikan ESP berdasarkan desain tahapannya yaitu ada dua, yaitu mixed flow dan radial flow. Yang pertama di mixed flow. Nah, di desain tahapan mixed flow itu mengembangkan tekanan atau kepala menggunakan gaya sentrifugal dan gaya aksial. Desain ini umumnya digunakan di mana instalasi high flow sampai dengan high heat installation diperlukan. Sudut di mana fluida dibuang pada sudut kurang dari 90 derajat dari mata impeller. Laju fluida umumnya berkisar antara 1.000 hingga 50.000 barrel per day. Efisiensi pompa untuk desain ini biasanya lebih besar dari 60% pada titik efisiensi terbaik. Selain itu, pompa tahap mixed flow mampu menangani gas dan padatan dengan lebih efisien. Lalu pada radial flow, desain tahap aliran radial itu mengembangkan tekanan atau heat hanya melalui gaya sentrifugal. Desain pompa ini umumnya digunakan di mana aliran itu rendah, instalasi heat tinggi, maka diperlukan. Desain ini dicapai dengan memungkinkan fluida dibuang pada sudut 90 derajat dari mata impeller. Laju fluida berkisar antara 100 barrel per day hingga 2.000 barrel per day dengan efisiensi pompa sekitar 60%. Tahap radial adalah tahap datar dan menggunakan desain yang paling efisien untuk laju aliran yang lebih rendah. Selanjutnya ada actual pump performance. Actual pump heat yang dikembangkan oleh pompa sentrifugal pada laju pompa tertentu selalu lebih kecil daripada heat pompa teoritis. Perbedaan ini disebabkan oleh asumsi yang dibuat ketika mengembangkan kinerja pompa teoritis. Beberapa asumsinya adalah yang pertama, impeller terisi penuh dengan fluida yang mengalir setiap saat, tidak ada ruang kosong, sehingga tidak benar jika fluida mengandung gas. Yang kedua adalah streamline, yang memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk blade. Asumsi ini hanya benar jika jumlah blade pompa sangat banyak. Yang ketiga, fluida tidak dapat dimampatkan, tidak dapat diekspansikan dalam satu fase. Dengan adanya gas, fluida menjadi kompresibel dan dua fasa. Selain itu, sebagian besar fluida bersifat kental dan memiliki beberapa tingkat kekentalan. Nah, actual pump itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada hydraulic horsepower, yang kedua brake horsepower, dan ketiga adalah efisiensi pompa. Pada hydraulic horsepower, itu adalah energi yang ditransmisikan ke fluida oleh pompa dan didefinisikan sebagai daya untuk mengangkat laju volume fluida secara kontinu ke ketinggian tertentu, tergantung pada unit dan yang digunakan untuk tekanan dan laju. Yang kedua, the brake horsepower adalah energi yang dibutuhkan oleh poros pompa untuk berputar atau daya yang dibutuhkan untuk mengatasi semua kerugian dan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk memompa fluida. Brake horsepower selalu lebih tinggi daripada hydraulic horsepower. Brake horsepower biasanya diukur saat mengembangkan kurva kinerja pompa yang sebenarnya. Lalu yang ketiga ada efisiensi pompa yang didefinisikan sebagai rasio antara hydraulic horsepower dan brake horsepower. Nilai efisiensi pompa tergantung pada kerugian, termasuk kerugian gesekan karena viskositas fluida, kerugian mekanis pada bantalan dan ring, serta kerugian turbulen dan lain-lain. Actual pump itu sebenarnya ada 4, maaf teman-teman ya, dan yang keempat adalah kurva performa pompa yang sebenarnya. Nah, secara teori, produsen pompa menguji setiap pompa untuk mengembangkan kurva pompa sebelum menjual produknya ke pasar.
Nah, air digunakan untuk melakukan pengujian. Selama pengujian itu, tekanan pelepasan pompa divariasikan dengan mengendalikan katup pada saluran pelepasan. Parameter berikut ini yang diukur adalah ada debit aliran, tekanan masuk, tekanan keluar, dan brake horsepower. Kenaikan tekanan kemudian dikonversi ke heat pompa, sehingga hydraulic horsepower dan efisiensi pompa juga dihitung. Hubungan antara heat versus laju, brake horsepower versus laju, dan efisiensi pompa versus laju diplot pada plot yang sama. Kurva ini menggunakan kinerja pompa yang sebenarnya dalam kondisi pengujian. Untuk contohnya bisa dilihat pada plot yang ada di sini. Itu ada heat versus rate, ada brake horsepower versus rate, sama efisiensi versus rate. Lalu selanjutnya ada pump thrust. Nah, daya dorong pompa didefinisikan sebagai gaya aksial hidrolik yang bekerja pada poros pompa. Jika daya dorong pompa terlalu tinggi untuk jangka waktu yang lama, berbagai masalah yang merugikan dapat terjadi seperti kegagalan bantal, kegagalan segel mekanis, dan kerusakan impeller. Nah, daya dorong yang dihasilkan pada impeller disebabkan oleh tekanan diferensial pada intake dan outlet impeller yang juga karena laju perubahan momentum ketika fluida mengenai mata impeller dan berubah arah. Total dari gaya-gaya tersebut disebut sebagai daya dorong impeller. Gaya dorong yang dihasilkan pada poros disebabkan oleh tekanan diferensial antara pemasukan pompa dan pengeluaran pompa. Gaya aksial ini disebut juga sebagai gaya dorong poros pompa. Lalu ada yang terakhir ada desain ESP. Nah, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang engineer ketika merancang sistem ESP. Dua komponen yang paling penting dalam sistem ESP adalah motor dan hull dan pompa dan hull. Para engineer harus memilih pompa dan motor yang tersedia di pasaran tergantung pada kondisi operasi spesifik dari sebuah sumur. Diameter luar, daya, tegangan, dan arus adalah 4 input yang dibutuhkan para engineer untuk memilih motor. Di sisi lain, kapasitas pompa dan total heat pompa pada DFT, jenis pompa, dan diameter luar pompa adalah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh para engineer ketika memilih pompa. Selain itu, diameter dalam casing produksi, IPR, OPR, sifat fluida formasi, dan fraksi kekosongan gas, konsentrasi pasir, fluida korosif, dan abrasif merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi desain pompa. Prosedur perancangan sistem ESP dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumpulan data dasar, kedua diameter luar pompa dan motor, serta menentukan kedalaman pompa. Yang ketiga, memilih kedalaman pompa. Yang keempat, menganalisa kapasitas aliran sumur. Yang kelima, memilih pompa. Yang keenam, mempertimbangkan efek gas dan viskositas pada pemilihan pompa. Yang ketujuh, pemilihan motor. Yang kedelapan adalah pemilihan kabel. Kesembilan, pemilihan pemisah gas. Dan terakhir ada pemilihan peralatan permukaan. Kita mulai dari pengumpulan data dasar. Nah, langkah pertama untuk mendesain sistem ESP adalah mengumpulkan dan memverifikasi data keandalan dasar yang digunakan dalam desain. Data dasar dapat mencangkup hal-hal berikut ini. Yang pertama ada data sumur. Data sumurnya dapat mencangkup ukuran dan berat casing, ukuran dan berat tubing, jenis penyelesaian, kedalaman vertikal yang sebenarnya, kedalaman terukur, docklet severity, azimut, dan lain-lain. Data sumur itu penting untuk memilih pompa dan diameter luar motor, serta untuk memeriksa apakah pompa yang dipilih dapat dijalankan ke dalam sumur. Yang kedua ada data produksi. Laju produksi yang diinginkan, rasio minyak gas, water cut, suhu fluida lubang bawah dan permukaan, tekanan kepala sumur, separator pressure, tekanan permukaan maksimum, dan lain-lain adalah data produksi yang dibutuhkan para engineer saat merancang sistem ESP. Yang ketiga adalah fluida formasi, seperti tekanan reservoir, tekanan titik gelembung, berat jenis minyak dan gas, API minyak, serta viskositas minyak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah data lain yang memeriksa kemungkinan produksi pasir, pengendapan, korosi, dan parafin. Lalu ada desain ESP pada pemilihan diameter luar pompa dan motor. Rangkaian casing terakhir yang masuk ke dalam sumur minyak dan gas adalah casing produksi. Diameter dalam casing ini akan menentukan batas maksimum diameter luar pompa dan motor. Secara umum, dari perspektif manufaktur, pompa dengan diameter luar yang lebih besar akan memberikan biaya awal dan biaya operasi yang lebih rendah, karena lebih mudah bagi produsen untuk mendesain dan memproduksi pompa yang lebih besar. Nah, ESP itu tidak dianggap fleksibel dibandingkan dengan drill string atau casing karena jauh lebih pendek dan lebih kaku. Komponen-komponen yang berbeda dari rakitan pompa dihubungkan dengan menggunakan flansa. Flansa ini dapat dianggap sebagai titik terlemah dibandingkan dengan bagian unit lainnya. Selama tegangan lentur pada flansa tidak melebihi yield strength material,
pompa dapat dijalankan dan dipasang di dalam sumur. Aturan praktisnya adalah jika DLS lebih kecil dari 3 derajat per 100 feet, pompa dapat ditempatkan pada sumur. Lalu yang ketiga adalah pemilihan kedalaman pompa. Nah, secara konvensional, ESP di sumur vertikal dan horizontal itu direkomendasikan untuk dipasang di atas perforasi beberapa ratus feet, setidaknya 500 feet fluida di atas pompa. Rekomendasi ini digunakan untuk memastikan bahwa panas yang dihasilkan dari motor itu terbawa ke atas oleh fluida formasi untuk menghindari motor menjadi terlalu panas. Singkatnya, kedalaman pompa memang berdampak pada kinerja sumur vertikal atau hampir vertikal. Oleh karena itu, disarankan untuk memasang pompa di atas perforasi dari 100 hingga 500 feet sehingga fluida formasi dapat membawa panas yang dihasilkan dari motor ke permukaan. Lalu yang selanjutnya ada analisa kapasitas aliran sumur. Kapasitas aliran sumur terutama bergantung pada aliran di dalam reservoir atau bisa disebut dengan IPR, dan aliran di dalam pipa dan aliran permukaan atau OPR. Menganalisis IPR dan OPR mampu menentukan ESP apa yang diperlukan untuk mencapai laju produksi fluida yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa jika tekanan reservoir lebih besar dari tekanan titik gelembung, indeks produktivitas atau PI adalah konstan, dan karena IPR adalah sebuah garis lurus dan hukum Darcy dapat diterapkan. Jika tekanan reservoir lebih kecil dari tekanan titik gelembung, maka IPR tidak lagi berupa garis lurus, melainkan berupa kurva. Dalam hal ini, persamaan Vogel dapat digunakan untuk menggambarkan IPR. Lalu selanjutnya adalah pemilihan pompa. Kurva kinerja pompa air diberikan untuk setiap seri pompa oleh produsen pompa. Untuk memilih ESP yang tersedia di pasaran, kita perlu mengetahui diameter luar pompanya, kapasitas pompa, heat pompa, dan jenis pompanya. Diameter luar pompa dapat diperoleh jika ukuran casing produksi diketahui dengan menggunakan data yang direkomendasikan dari produsen pompa. Tergantung pada kondisi operasi sumur tertentu, kita dapat merekomendasikan oleh produsen pompa jika jenis impeller mengambang atau tetap. Pompa tahap mixed flow atau pompa tahap aliran radial harus digunakan. Satu-satunya hal yang perlu kita ketahui untuk memilih ESP adalah kepala pompanya. Lalu ada pertimbangan efek gas dan viskositas. Volume gas bebas pada intake pompa juga penting untuk diketahui. Jika volume gas bebas pada intake tinggi, maka diperlukan pemisah gas untuk menjaga efisiensi pompa. Jika gas bebas ini tidak dipisahkan dan masuk ke dalam pompa, maka dapat menyebabkan penurunan yang signifikan pada tekanan pembuangan yang dibutuhkan. Untuk memverifikasi volume gas bebas di intake, kita perlu melakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rasio minyak gas larutan. Yang kedua, menentukan faktor volume pembentukan gas. Yang ketiga, menentukan faktor volume pembentukan minyak. Yang keempat, menentukan volume total gas bebas. Yang kelima, menentukan volume gas pada asupan pompa. Yang keenam, menentukan volume gas bebas pada asupan pompa. Yang ketujuh, total volume fluida. Yang kedelapan adalah persentase gas bebas pada asupan pompa. Nah, aturan praktisnya adalah jika persen dari bebas itu lebih dari 10%, maka pemisah gas direkomendasikan untuk memaksimalkan kinerja pompa. Jumlah gas bebas dan viskositas fluida akan mengubah OPR. Gas bebas yang lebih tinggi mengurangi tekanan hidrostatik dan viskositas yang lebih tinggi berkontribusi pada gesekan yang lebih tinggi. Setelah mempertimbangkan efek viskositas dan gas, perancang itu harus memilih pompa untuk memenuhi set spesifik sumur dan kondisi operasi. Dengan kata lain, perancang harus mengetahui laju pompa, heat pompa, efisiensi pompa, dan brake horsepower pompa per tahap pada BAP. Lalu selanjutnya adalah pemilihan motor. Pemilihan motor ESP didasarkan pada daya yang dibutuhkan sistem ESP. Daya motor terdiri dari daya untuk menjalankan pompa, pelindung, dan pemisah gas. Daya listrik adalah hasil kali antara tegangan dan arus listrik, dan oleh karena itu kombinasi yang berbeda tegangan dan arus listrik untuk mencapai daya motor ESP tertentu. Dengan kata lain, tergantung pada ketersediaan motor ESP di pasar serta daya total, seseorang dapat memilih motor yang optimal untuk aplikasi tertentu. Biasanya, katalog pabrikan merekomendasikan motor berdasarkan diameter luar motor, brake horsepower, tegangan, dan arus listrik.
Untuk tujuan kompatibilitas serta servis pompa dan motor di masa depan, sangat disarankan agar motor dan pompa dipilih dari satu produsen. Seringkali motor dengan OD terbesar dapat dijalankan ke dalam sumur harus dipilih karena biayanya yang lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah pemilihan kabel. Untuk sistem sumur ESP, kabel listrik dipasang pada kepala sumur sampai kedalaman pompa untuk memasok daya ke motor listrik. Berdasarkan geometri sumur, tegangan dan arus listrik yang diinginkan, perancang pompa harus memilih jenis kabel, bahan kabel, dan panjang kabel serta ukuran kabel. Selain itu, perancang juga harus mempertimbangkan kondisi sumur seperti suhu, tekanan, bahan korosif saat memilih kabel. Di bawah tekanan tinggi dan suhu yang tinggi, konstruksi kabel harus lebih kuat dibandingkan dengan sumur dingin yang dangkal. Jika di dalam sumur terdapat bahan kimia korosif, perhatian terhadap pemilihan lapisan pelindung adalah suatu keharusan dan wajib. Jika jarak antara pipa produksi dan casing produksi itu kecil, kabel pipih dan bukan kabel bundar itu harus dipilih. Untuk memilih ukuran kabel, kita perlu mempertimbangkan penurunan tegangan di sepanjang kabel. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan desain ESP dengan pemilihan pemisah gas. Jika fraksi volumetrik gas bebas pada pump intake lebih dari 10%, pemisah gas diperlukan untuk membantu menjaga kinerja pompa. Mekanisme utama pemisahan gas dari fluida pada pemisah gas downhole didasarkan pada gaya sentrifugal. Terdapat impeller di dalam separator yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan motor untuk memberikan gaya sentrifugal pada liquid dan gas. Liquid memiliki densitas yang lebih tinggi daripada gas, dan karena memiliki kecenderungan yang bergerak menuju dinding dalam separator. Sementara itu, gas memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah daripada liquid karena bergerak menuju ke atas bagian tengah separator. Dengan desain khusus, separator mengarahkan fase cair ke dalam pump intake dengan mengarahkan fase gas ke dalam anulus antara pipa produksi dan casing produksi. Gas kemudian dibuang ke permukaan. Tergantung pada geometri sumur dan volumetrik gas bebas, itu pemisahan dipilih. Pada kenyataannya, pemisah gas dipilih berdasarkan pemilihan pompa dan motor, pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi sumur. Tidak ada perhitungan dan panduan yang jelas untuk pemilihan jenis gas downhole. Hal ini sangat bergantung pada pengalaman dan kondisi sumur tertentu. Lalu ada pemilihan peralatan permukaan. Untuk sistem ESP, peralatan permukaan terdiri dari transformer, VFD, dan switchboard, junction box, wellhead, serta pemantauan dan optimalisasi. Pada transformator yang digunakan dalam ESP adalah untuk menurunkan tegangan tinggi dari pemasok listrik ke tingkat tegangan yang lebih rendah, sehingga dapat digunakan untuk memasok daya untuk motor lubang bawah dan perangkat listrik permukaan lainnya. Kunci ketika memilih transformator adalah memahami tingkat KVA. Peringkat KVA memberi informasi berapa banyak daya nyata yang dapat mengalir melalui transformator tanpa melebihi kenaikan suhu yang terkait dengan peringkat. KVA adalah satuan daya dalam ribuan volt ampere. Untuk menentukan ukuran transformator diperlukan hal berikut ini. Yang pertama ada tegangan beban, yang kedua line voltage, dan yang ketiga adalah arus beban. Switchboard adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengontrol, melindungi motor downhole dari sistem ESP. Daya output dan transformator disuplai ke switchboard. Switchboard dapat dikonfigurasi untuk operasi konstan, variabel, dan extend torsi operations. Pemilihan switchboard sangat bergantung pada ukuran motor downhole dan input daya dari transformator. Pada pemantauan dan optimasi, sistem pemantauan dasar ESP dipasang di bawah motor. Pengaturan ini memungkinkan kita untuk memantau tekanan lubang bawah yang statis dan mengalir, suhu fluida lubang bawah, suhu motor, dan getaran motor. Arus motor dan tegangan motor direkam pada switchboard. Untuk memantau suhu dan tekanan fluida pada saat keluarnya pompa, alat pengukur ESP lainnya harus dipasang tepat pada saat keluarnya pompa. Selain itu, sistem otomasi memungkinkan kita untuk mengoptimalkan kinerja pompa atau sumur. Yang terakhir adalah kegagalan ESP. Secara umum, komponen-komponen utama sistem ESP seperti pompa, motor, separator, dan kabel ada di bawah sumur dan dapat terpapar langsung dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, dan lingkungan yang korosif atau berkarat. Oleh karena itu, ada banyak alasan yang dapat menyebabkan sistem ESP gagal. Alasan-alasan ini dapat berkisar dari kesalahan manusia,
desain ESP yang tidak tepat untuk reservoir yang parah atau kondisi sumur seperti suhu operasi yang berlebihan, korosi, atau bahan abrasif dalam fluida yang diproduksi. Alasan lain dapat disebabkan oleh masalah mekanis seperti seal, gasket, bearing, impeller, diffuser, dan kerusakan kabel. Kerusakan motor terjadi karena kondisi operasi yang kelebihan beban atau kekurangan beban. Selain itu, endapan kerak, aspal, atau parafin juga menyebabkan masalah pada motor dan pompa. Jika endapan tersebut menutupi motor housing, perpindahan motor dari motor ke fluida akan terhambat sehingga menyebabkan pendinginan motor tidak memadai. Hal ini akan menyebabkan panas yang berlebihan dan menyebabkan motor terbakar dan rusak. Motor yang terlalu panas adalah salah satu penyebab utama kegagalan ESP, dan masalah ini telah menjadi fokus utama industri minyak dalam beberapa dekade terakhir. Dengan mengetahui penyebab kegagalan sistem ESP, maka dapat mengubah desain pompa, penyelesaian sumur, sistem pemantauan, dan kondisi operasi untuk meningkatkan masa pakai sistem ESP. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam presentasinya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.